Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat-sahabat semuanya yang saya hormati, mahasiswa dan siswa-siswi yang saya cintai. Selamat datang kembali ke my channel Superjal. Pada video kali ini kita akan belajar mengenal PLC. Apa sih itu PLC? Nah, teman-teman, materi ini akan disampaikan oleh kelompok mahasiswa. Ada yang sebagai MC, ada yang sebagai moderator, ada yang sebagai penyaji, dan juga ada yang sebagai penanya. Oke teman-teman, yuk kita ikuti video pembahasannya. Jangan lupa ya, klik tombol di bawah ini, tombol subscribe teman-teman. Terima kasih. A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehan selaku MC. Saya di sini sebagai Master of Ceremony menjelaskan tentang programmable. Materi sekarang kita adalah programmable logic controller. Nah, di sini di sini akan ada moderator. Moderatornya itu sendiri dipimpin oleh Prasetyo. Waktu dan tempat dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prasetyo Rinangun. Di sini saya sebagai moderator. Bentar, Vi. Ini moderatornya tugasnya ngapain sih? Moderator tuh kayak ngebacain doang, kegiatannya ngapain. Oke, di sini saya dan teman-teman menjelaskan tentang programmable logic. Apa itu programmable logic? Baru masuk. Selanjutnya akan diisi oleh pemateri kita, yaitu adalah Vina Ramdhani dan FT Ruben Setiawarman. Oh iya, boleh. Sama antar sesi tanya jawab. Udah? Iya. Oke. Paham. Lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Prasetyo Rinangun. Di sini saya selaku moderator. Pada kali ini kita akan membahas tentang Programmable Logic Control atau PLC. Di sini materinya akan disampaikan oleh Vina Ramadhani. Pada Vina Ramadhani, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vina Ramadhani dengan NIM 1507520051 akan menyampaikan materi yang akan didiskusikan. Pertama, pengertian pemrograman logic controller. Pemrograman logic controller atau PLC adalah sebuah rangkaian elektronik yang dapat mengerjakan berbagai fungsi-fungsi kontrol pada level-level yang kompleks. PLC dapat diprogram, dikontrol, dan dioperasikan oleh operator yang tidak berpengalaman dalam mengoperasikan komputer. PLC umumnya digambarkan dengan garis dan peralatan pada suatu diagram ladder. Hasil gambar tersebut pada komputer menggambarkan hubungan untuk satu proses. Kedua, PLC akan mengoperasikan semua sistem yang mempunyai output apakah harus on atau off. Dapat juga dioperasikan suatu sistem dengan output yang bervariasi. Lanjutnya, Vi. Yang ketiga ada PLC. Yang ketiga, PLC pada awalnya sebagai alat elektronik untuk mengganti panel relay. Pada saat itu, PLC hanya bekerja untuk kondisi on atau off, untuk mengendalikan motor, solenoid, dan aktuator. Alat ini mampu mengambil keputusan yang lebih baik dibanding relay biasa. PLC pertama-tama banyak digunakan pada bagian otomotif. Sebelum adanya PLC, sudah banyak peralatan kontrol sequence. Ketika relay muncul, panel kontrol dengan relay bias menjadi kontrol
sequence yang utama. Ketika transistor muncul, solid state relay yang diterapkan seperti untuk kontrol dengan kecepatan tinggi. Berdasarkan namanya, konsep program logic controller adalah sebagai berikut. Pertama ada programmable yang menunjukkan kemampuan untuk menyimpan program yang telah dibuat ke dalam memori yang dengan mudah dapat diubah-ubah fungsi atau kegunaannya. Yang kedua ada logic, menunjukkan kemampuan dalam memproses input secara aritmatik dan logik, yakni melakukan operasi membandingkan, menjumlahkan, mengalihkan, membagi, mengurangi, negasi, and, or, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada controller, menunjukkan kemampuan dalam mengontrol dan mengatur proses sehingga menghasilkan output yang diinginkan. Lanjut. Yang keempat, menurut National Electrical Manufacture Association, PLC didefinisikan sebagai suatu perangkat elektronik digital dengan memori yang dapat diprogram untuk menyimpan instruksi-instruksi yang menjalankan fungsi-fungsi spesifik seperti logika, sequence, timing, counting, dan aritmatika untuk mengontrol suatu mesin industri atau proses industri sesuai dengan yang diinginkan. Selanjutnya, PLC mampu mengerjakan suatu proses terus-menerus sesuai variabel masukan dan memberikan keputusan sesuai keinginan pemrograman sehingga nilai keluaran tetap terkontrol. Selanjutnya, ada gambar PLC. Menurut para ahli yang sebelumnya, yang sebelumnya, yang menurut para ahli. Menurut para ahli, pertama, ini udah kan? Berarti gambar. Gantian aja ya? Gantian. Ben. Oke, selanjutnya saya di sini akan menuliskan dari Vina Ramdhani. Menurut Forum Science, PLC merupakan komputer khusus untuk mengaplikasi dalam industri. Nah, untuk memonitor proses dan pemrograman sendiri, hardwiring dan kontrol memiliki bahasa pemrograman sendiri. Akan tetapi, PLC berbeda dengan perangkat komputer karena dirancang untuk instalasi listrik perawatan oleh teknisi dengan ahli listrik yang harus mempunyai fleksibel elektronika tinggi, memberikan kembali fleksibel berdasarkan eksekusi instruksi logika. Nah, PLC sendiri itu menurut Capiel pada 1982, PLC adalah sistem elektronika beroperasi secara digital untuk pemakaian lingkungan industri. Sistem ini menggunakan memori yang dapat diprogram secara internal instruksi dengan mengimplementasikan fungsi-fungsi spesifik seperti logika, urutan, perwaktuan, pencacahan, dan operasi aritmatika untuk mengontrol mesin atau proses melalui modul-modul I atau O, digital maupun analog. Nah, PLC ini sendiri contohnya adalah IoT. Nah, alat-alat PLC digolongkan menjadi 3. Input, controller, output device. Input device itu push button, motor starter, limit switch, controller, counter, logic, unit, timer. Output device, alarm, flashlight.
Nah, untuk inputnya ini sistem PLC ini adalah perangkat sinyalnya dari input ke PLC-nya recognize atau menyambung on off-nya dari on off, aktif atau non aktifin ke output. Sebaliknya juga sama, dari analog mengatur temperatur, mengatur kecepatan, kembali ke analog lagi. Untuk pulse pengaturannya itu ada dari pulse train ke high speed dan menukar posisi seperti kembali ke awal lagi. Nah, di sini ada beberapa pun alat PLC. Nah, alat PLC tersendiri itu ada push button di input seperti gambarnya dari yang ditunjukkan. Nah, untuk alatnya ini push button ke logic ke output. Dari push button ke relay ke lampu. Nah, kalau untuk selanjutnya itu dari foto elektrosensorik, timer, conveyor, proximity, temperatur, pneumatik. Dan terima kasih dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Raffi dan Vina yang telah memberikan materi tentang programmable logic controller. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi pertanyaan. Mungkin ada yang mau bertanya? Ya, saya ingin bertanya. Silakan, Ruben. Saya ingin bertanya tentang di dalam PLC itu konsep-konsepnya apa saja ya? Sekian, terima kasih. Sebelumnya saya izin menjawab dari pertanyaan Ruben itu sendiri. Ada programmable logic controller. Nah, untuk selanjutnya itu akan lebih dijelaskan lagi kepada Vina Ramdhani. Vina Ramdhani, waktu dan tempat dipersilakan, Vin. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Ruben. Yang berdasarkan namanya, konsep yang ada di program logic controller adalah pertama ada menunjukkan kemampuan untuk menyimpan program yang telah dibuat ke dalam memori. Dengan mudah dapat diubah-ubah fungsi atau kegunaannya. Yang kedua ada logic, menunjukkan kemampuan dalam memproses input secara aritmatik dan logik, yakni melakukan operasi membandingkan, menjumlahkan, mengalihkan, membagi, mengurangi, negasi, and, or, dan lain sebagainya. Yang ketiga ada controller, menunjukkan kemampuan dalam mengontrol dan mengatur proses sehingga menghasilkan output yang diinginkan. Sekian, terima kasih. Mungkin sekian dari materi programmable logic control kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan saya kembalikan kepada MC. Terima kasih untuk Prasetyo Ariwanangun. Di sini pun kita udah berada di ujung pengacara ya. Di sini kita tutup dengan bacaan alhamdulillah. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sesi foto dulu. Oke. Udah kelar. Ya.